Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kembali lagi bersama podcast kita di episode 3 kali ini, Get to Know, Get Inspire, bersama narasumber saya yang sudah hadir di sini, Bang Ridatul Adil, Bang Adil ya. Untuk 20 menit ke depan kita akan membahas tentang keseharian beliau dan juga beliau juga salah satu peraih IISMA Awards tahun 2022 ke Korean University ya Bang ya. Boleh diperkenalkan dulu ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Fadli. Bisa dipanggil juga, kebanyakan orang memanggil saya Adil. Okay. Saya lahir di Pasaman Barat, anak ketiga, barusan wisuda 2023. Ya. Bang Adil adalah salah satu alumni dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Padang tahun tamat 2023 kemarin ya Bang ya, baru di wisuda. Dalam 20 menit ke depan nih, Elin mau tanya-tanya tentang IISMA ya Bang ya. IISMA itu sendiri seperti apa Bang? IISMA itu adalah program di mana Ristek memberi kesempatan untuk mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengikuti program di mana mereka mahasiswa tersebut pergi ke universitas top di seluruh dunia, dari Eropa dan hampir seluruh benua di dunia, selama satu semester. Di dalam satu semester itu kami merasakan gimana kuliah di sana, pelajarannya gimana, kehidupan di sana, dan kultur mereka gimana. Berarti ini beasiswanya fully funded ya Bang? Iya, fully funded. Oke. Untuk proses awal sendiri pas Bang Adil tahu IISMA ini ada gitu, Bang dapat informasinya dari mana? Sampai ke tahap lolos seleksi juga? Awalnya sih, pertama-tama dapat informasi sih dari teman. Selvina beliau lulus juga program IISMA. Awalnya saya, Vina dan Vivi, ketiga-tiganya lulus juga. Kami sebelum itu lumayan dekat juga, dan dari sharing information, kami mulai membuat grup di mana kita mulai sharing information, saling menolong di dalam application program, dan dari sana UNP beberapa minggu kemudian juga mendapatkan informasi bahwa ada program IISMA yang berjalan, dan setelah itu pihak UNP juga menolong kami juga dari segi surat rekomendasi dan hal-hal administrasi yang mereka bisa tolong, mereka akan menolong. Kebanyakan kayak dari segi surat rekomendasi dari rektor dan lain-lain akan kebanyakan diurus oleh pihak International Office UNP. Oh, International Office UNP. Berarti emang dari pihak kampus juga langsung turun tangan ya Bang ya. Berarti itu berawal dari grup chat WA ya, sharing information. Oke. Terus juga Bang, kenapa milihnya ke Korea? Itu kampus impian semua orang sana sih Bang. Awalnya sih saya memilihnya enggak di Korea. Awalnya saya memilih di University of Pennsylvania, one of the Ivy Leagues. Tapi awalnya emang lulus di University of Pennsylvania, tapi karena ada gangguan gitu dan ada halangan pas waktu itu, sampai di semester itu saya nggak bisa mengikuti IISMA di dalam semester itu. Karena itu saya diperbolehkan untuk mengundurnya ke semester depan, dan di sana pihak IISMA memberi opsi ke saya mau kemana. Setelah itu dari available option saya memilih Korea University. Berarti sebelumnya sudah diterima? Iya, sudah diterima. Cuman karena ada gangguan dimajukan ke. Iya. Berarti di semester berapa kemarin Bang ke Korea? Semester 6. Semester 6? Iya. Oke. Gimana rasanya tinggal di Korea Bang? Korea. Pernah ketemu idol mungkin Mas? Pernah. Oh pernah? Maksudnya dari segi Korea University tiap tahun, excluding COVID pas waktu emang sangat parah pas waktu itu,
KU emang mengadakan suatu konser tiap tahun. Pas waktu itu yang konser feature-nya di sana pas waktu itu salah satunya adalah Psy Gangnam Style, Oh, dan masalah sih. Oh iya. dan Velvet. Oh, Red Velvet. Ada beberapa yang lain. Tapi intinya kayak pas waktu itu kurang lebih antriannya sangat panjang. It's very very fun actually the concert. Semua KU students is allowed to come. Oh, itu berarti gratis dari sewa ya? Ada sih admin fee-nya dikit, tapi nggak terlalu mahal sih, masih Masih terjangkau. Berarti Abang sudah bertemu langsung secara real life Iya. idol di sana ya. Oke. Untuk culture shock-nya sendiri, Abang selama tinggal di Korea gimana? Culture shock terbesar palingan adalah bahasa. Bahasa, iya. Bahasa most of the time kayak even if kalau kita berbahasa Inggris sama orang Korea, most of the time mereka pasti akan menjawab dengan bahasa Korea. Iya. Walaupun mungkin mereka mengetahui sedikit bahasa Inggris, tapi mereka pasti prefer bahasa Korea. Iya. Sebagai contoh, pas waktu mau membeli tiket bus pas waktu itu, saya mencoba berkomunikasi bahasa Inggris, dan orang yang menjual tiket itu berbahasa Korea. Selama 3 menit mencoba berkomunikasi, dan tiba-tiba setelah itu baru beliau menjawab bahasa Inggris. Berarti kayak it's her own choice untuk menjawab di dalam bahasa Korea. Oh iya. Ya. Berarti emang kesulitannya kemarin di antar bahasa Iya, ya. Oke. Untuk makanan di sana sendiri apakah aman bagi apalagi Muslim di sana Iya. kalau ya? Bagi Muslim lumayan susah sih. Apalagi kalau tidak bisa membaca Hangul. Oh ya. Sebagai contoh, kalau pergi ke supermarket atau gimana, bahasa Hangul, solusi yang saya pakai pas waktu itu adalah foto scanner. Ya, Foto pakai scanner. Google Lens, Iya, ya. Google Oke. Lens. Itu pun kadang lumayan inaccurate, Iya. sekebanyakan, dan karena itu kayak most of the time kayak kebanyakan makanan emang nggak bisa saya mencoba. Sebagai contoh kayak Korean barbecue, kayak banyak banget makanan yang miss out banget rasanya karena mencari yang halal. Ini ya. Untuk proses belajar sendiri di sana seperti apa, Bang? Comparing to Indonesian's programs. Dari segi pressure dan dari segi ekspektasi apa yang diminta sama dosen di sana emang jauh lebih besar. Maksudnya sebelum masuk kelas, kita sebelum itu harus mengetahui apa silabus kita harus mengetahui apa pelajaran untuk hari itu. Soalnya pas dosen masuk, mereka memiliki ekspektasi bahwa kita udah memiliki prerequisite dan udah garis besarnya kita udah ketahui dikit. Soalnya pas waktu di kelas kebanyakan udah langsung ke detailnya pembahasannya. Soalnya ekspektasinya kita udah tahu. So most of the time dari experience dari temen aku yang Korean di sana atau gimana, mereka emang spending time-nya untuk belajar lumayan banyak. Berarti kita sudah prepare bahan Iya. ajar dari sebelum masuk ke Sebelum kelas masuk ya. kelas. Untuk jurusan sendiri di sana Abang ngambil jurusan apa? Untuk program ISMA ini kita diperbolehkan untuk memilih 4 mata kuliah. Mereka akan pasti memberi list yang lumayan panjang. List matkul tersebut bisa ranging dari banyak jurusan. Specifically yang saya pilih sebagai contoh adalah Market and Economy, Public Administration and Democracy, dan Cross Cultural Understanding. Mungkin the only one yang emang specifically ada di jurusan kita di UNP mungkin Cross Cultural Understanding kan untuk bahasa Inggris. Tapi selain itu
politik dan ekonomi. Ekonomi. Iya. Berarti itu di kelasnya sendiri belajarnya full English. Iya, Full English. full English. Oke. Untuk pengalaman paling menarik mungkin yang abang pernah alami di Korea. Kalau secara academically, mungkin palingan di dalam setting di dalam classroom mungkin adalah dosennya, gimana sifat mereka terhadap mahasiswa. All of them, literally kan Korea University is world class juga kan. Most of them comes from, for example, Stanford, Stanford and etc. Right, like world class. Karena itu kebanyakan even though mereka adalah orang hebat semua, mereka semua humble. Maksudnya dari segi, sebagai contoh, kalau dosen saya pas waktu market ekonomi membuat mistake, kesalahan dikit, dan pas waktu ditanya kembali oleh mahasiswa atau gimana, dia saking humble-nya, dia akan dia realize apa kesalahannya, minta maaf, dan akan di-fix ke depan. Saking humble-nya, kayak one-on-one discussion feels like barrier antara mahasiswa dosen kayak nggak ada, dia seperti teman yang lebih tahu tentang topik itu, kayak gitu rasanya kalau sama dosen di sana. Itu lebih kayak sharing teman gitu Iya. ya. Oke. Untuk ISMA ini sendiri, persiapan yang paling harus kita persiapan itu apa aja, Bang? Kalau dari persiapan yang paling penting, menurut saya semuanya, sehingga ada yang mungkin penilaian yang lebih berat dari segi sisi sebagai contoh pembuatan CV kah atau gimana, kayak semuanya harus matang. Apalagi palingan sebagai contoh adalah esai kita. A lot of the time kan karena ada ribuan application dan lain-lain, somehow to make yourself unique, membuat kita unik dibandingkan esai-esai yang ribuan itu, kita lumayan susah sih kayak gitu. Dan kalau kita andaikan aja mengikuti atau mencontohi atau memplagiat dari esai orang lain, emang pasti mudah dideteksi. Berarti emang pure dari kita. Harus pure dari kita. Kayak kalau emang kita memperlihatkan diri kita sendiri gimana emosi kita, apa experience kita, pasti akan berbeda. Soalnya kan tiap orang itu pasti berbeda dari segi experience-nya gimana, kehidupannya gimana. So saran aku sih, be yourself. Kalau experience, keunikan itu cuma datang dari kamu, bukan dari orang lain. Oke, berarti emang harus be confident with ourselves ya. Untuk esai itu sendiri berarti emang dari kitanya yang bikin sendiri, and then itu tuh temanya bebas berarti ya Bang, bikin esainya atau gimana? Kalau khusus ISMA kebanyakan dipersiapkan agak 5 pertanyaan yang long-ended question. Palingan 1 pertanyaan bisa aja kayak setengah halaman, palingan lumayan detail. Berarti esai Abang kan berapa halaman totalnya semua? Pas waktu itu itu hampir 3 halaman sih. Itu pun maksudnya ada limitnya wordnya di sana pas waktu itu berhenti. Tapi itu pun maksudnya kalau berlebihan itu bermasalah juga. Kalau emang kita cuman putar, lebih baik kita short and concise kalau bisa juga. Berarti emang harus padat, singkat, padat dan jelas ya Maya. Dan itu harus original, written by ourselves. Oke. Untuk Bang sendiri mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman di luar sana, apalagi khususnya buat adik-adik junior kita. Mereka banyak yang mau daftar ISMA loh Bang, apalagi Korean University ya, itu kampus impian semua orang di sana. Mungkin ada pesan dan kesan yang bisa Abang sampaikan buat teman-teman adik-adik kita semua di itu 2021, 2022.
Pesan dan kesan untuk saya sih, sebelum kalian mengikuti ISMA, ikuti opportunity yang ada sebelum itu dulu. Sebagai contoh, kalau ada PKM ikuti, kalau ada acara itu atau intinya ikuti aja dulu, soalnya experience itu pasti akan nge-improve kemampuanmu, skillsmu, pengetahuanmu, dan di dalam CV pun at least ada bukti bahwa kamu lumayan serius untuk masa depannya. Intinya all of those experience will help you in your CV dan what to write di dalam essay kalian. So furthermore, kalau saran aku sih kayak opportunity itu di mana-mana pasti ada. Andaikan kalian gagal di suatu opportunity, pasti ada yang lain. Termasuk ISMA, kalau gagal kalian nggak apa-apa, pasti ada jalan yang lain yang lebih baik. Dan andaikan emang lulus, use this opportunity as best as you can, leverage it, make that thing so that you can improve and be better in the future. So andaikan aku saja kayak ISMA itu membuka banyak banget opportunity dari segi job opportunity kah dan lain-lain, kayak opportunity itu di mana-mana, jangan buang. So kayak jangan membiarkan opportunity itu lewat saja, kayak take it, all of it. So life is full of opportunity ya Bang ya. Oke, terima kasih buat Bang Adil atas waktunya. Semoga teman-teman di sana, khususnya buat adik-adik kita 21 dan 22 junior kita semua yang ingin ikut ISMA, semoga lancar dalam proses tahap dari pendaftaran sampai nanti lolos seleksi. Semoga diberikan kelancaran untuk proses selama masa seleksi tersebut. Terima kasih Bang Adil atas waktunya. See you lagi di episode berikutnya. Get to know, get inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.